Mentari baru saja naik ketika kegaduhan sudah mulai terdengar di lorong-lorong sempit pasar Cempaka. Suara teriakan, bentakan, dan denting seng menambah sesak suasana pagi itu. Para pedagang kecil menunduk, sebagian gemetar, sebagian lagi buru-buru merapikan dagangan, bukan untuk melayani pembeli, tapi untuk menghindari datangnya teror yang sudah mereka kenal baik, Dadan Gondrong. Dadan, preman bertubuh kekar dengan rambut gondrong acak-acakan dan jaket kulit lusuh, berjalan santai di tengah pasar. Di belakangnya, dua anak buahnya membawa besi panjang dan senyum sinis. Setiap langkah Dadan seperti dentuman palu godam bagi para pedagang. Tak ada yang berani menyapa, apalagi menatap matanya. Sekilas saja bisa dianggap menantang. "Mana setorannya, anjing?" bentaknya pada Pak Tarno, pedagang telur tua yang sudah lama berdagang di sana. Tangan Dadan menghantam meja dagangan dengan keras, membuat beberapa telur pecah. Pak Tarno gemetar, tangannya menyodorkan 2 lembar uang lusuh, tapi Dadan menepisnya kasar. "Ini mah buat beli rokok gue doang. Nggak cukup buat keamanan." Tangannya mencengkeram kerah Pak Tarno, menariknya hingga hampir terjungkal. Beberapa pedagang lain hanya bisa menyaksikan dengan wajah penuh ngeri, tak berani menolong. Salah satu ibu penjual sayur mencoba berucap, "Jangan begitu, Bang Dadan, dia udah tua." Tapi belum selesai ia bicara, Dadan melemparkan pisuhan dan meludah ke tanah. "Lo mau ikut dipalakin juga, Bu?" gertaknya sambil menatap tajam. Sang ibu langsung mundur, matanya mulai basah, namun ia hanya bisa menggigit bibir menahan ketakutan. Dadan tertawa puas, lalu menjambak rambut Pak Tarno sejenak sebelum melemparkannya ke lantai pasar yang becek dan kotor. Tak jauh dari sana, seorang anak kecil menangis memanggil kakeknya, Pak Tarno, yang kini terkapar sambil memegangi dada. Anak itu berlari memeluk tubuh renta tersebut, mencoba membangunkannya, tapi Pak Tarno hanya bisa mengerang. Tak ada bantuan datang. Para pengunjung dan pedagang hanya diam, seakan ketakutan telah membungkam suara keadilan dari tenggorokan mereka. "Besok gue balik lagi. Kalau nggak setor lebih dari ini, gue bakar lapak lo semua," teriak Dadan sambil menunjuk para pedagang lain. Lalu ia pergi, meninggalkan jejak kebiadaban yang biasa ia tebar. Di belakangnya, suara tangis anak-anak dan keluh pedagang menggema, menambah luka di pagi yang seharusnya penuh harapan. Namun, di ujung pasar, berdiri seorang pria tua berkerudung kain hitam yang belum dikenal siapapun. Wajahnya teduh, tatapannya tajam, dan tangan kirinya menggenggam sebuah tongkat kayu panjang. Ia menyaksikan semua yang terjadi tanpa bersuara, tapi dari sorot matanya, tersimpan bara yang belum menyala. Hanya satu bisikan keluar dari bibirnya, nyaris tak terdengar oleh siapapun, "Sudah waktunya." Hari mulai berganti siang, tapi kengerian pagi itu masih melekat di wajah para pedagang pasar Cempaka. Beberapa dari mereka sibuk membersihkan dagangan yang porak-poranda, sementara yang lain hanya bisa duduk lemas, menatap kosong ke arah jalan keluar pasar. Anak kecil yang tadi menangis kini tertidur di pangkuan Pak Tarno, yang masih meringis menahan sakit di rusuknya. Namun di tengah keheningan yang penuh luka itu, seorang pria perlahan melangkah ke tengah pasar. Ia memakai baju hitam sederhana, dengan celana kain longgar dan sorban kelabu melingkar di leher. Tak ada yang tahu siapa dia, dari mana asalnya, atau apa tujuannya datang ke tempat yang telah dikuasai oleh kekerasan itu. Tapi sorot matanya tajam, tenang, dan penuh wibawa, seolah seluruh pasar bisa ia kuasai hanya dengan satu lirikan. Ia berhenti di depan lapak Pak Tarno, menatap kakek itu yang kini menahan batuk darah. "Boleh saya bantu, Pak?" Suaranya dalam, namun lembut. Pak Tarno menatap samar, lalu mengangguk. Pelan, pria berbaju hitam itu duduk di sampingnya, membuka tas kain kecil yang dibawanya, dan mengeluarkan daun-daunan serta botol kecil berisi cairan bening. Ia mulai mengobati luka di dada dan lengan Pak Tarno tanpa banyak bicara, seolah ini bukan pertama kalinya ia melihat luka akibat kebengisan manusia. Beberapa pedagang mulai mendekat, tak berani terlalu dekat, tapi cukup penasaran. Seorang pemuda berbisik, dia bukan orang sini, tapi bisa ngeluarin minyak urut dari daun sambil baca doa. Yang lain menimpali, matanya kayak pernah lihat kematian, tapi tangannya lembut banget. Bisik-bisik itu menyebar cepat, tapi tak satu pun dari mereka tahu siapa sebenarnya lelaki ini. Setelah selesai mengobati Pak Tarno, pria berbaju hitam itu berdiri dan memandangi pasar yang compang camping. "Siapa yang melakukan ini?" tanyanya pelan. Tak ada yang menjawab. Semua saling pandang,
takut menyebut nama. Tapi Pak Tarno, dengan napas tersengal, menjawab, Dadan Gondrong, dia yang kuasai pasar ini, sudah bertahun-tahun. Pria itu mengangguk pelan, seolah nama itu telah ia kenal lama meski baru mendengarnya. Ia tidak mengumbar amarah, tak ada gertakan, tak ada janji balas dendam. Hanya satu kalimat yang ia ucapkan sebelum pergi berjalan ke arah barat pasar, yang menindas rakyat kecil, cepat atau lambat akan jatuh. Kalimat itu menggema di kepala para pedagang seperti mantra. Beberapa mulai menangis pelan, entah karena harapan yang kembali menyala, atau karena takut harapan itu akan pupus secepat kedatangannya. Sore itu, langit tampak lebih muram. Awan kelabu menggantung di atas pasar, dan angin berhembus dingin. Dadan Gondrong belum kembali, tapi kegelisahan sudah terasa. Seorang pedagang tua berbisik pada istrinya, mungkin Gusti Allah kirim dia ke sini. Mungkin, kita akan selamat. Dan di pojok pasar, pria berbaju hitam itu duduk bersila di samping warung kopi yang kosong, menutup matanya, dan bersiap untuk malam panjang yang akan datang. Ia bukan orang sembarangan. Di pundaknya, ilmu lama dari tanah Banten mengalir seperti sungai deras, ilmu yang hanya diturunkan pada mereka yang menjaga kehormatan dan keberanian. Namanya belum disebut, tapi kehadirannya sudah mengguncang. Preman itu belum tahu, bahwa ajalnya kini berjalan mendekat, selangkah demi selangkah. Pagi berikutnya, langit tampak muram meski mentari mulai naik. Awan kelabu menggantung rendah di atas pasar Cempaka, seolah menandakan badai yang belum usai. Suasana pasar lebih senyap dari biasanya. Para pedagang masih trauma dengan kejadian kemarin. Mereka menatap sekeliling dengan was-was, tak ingin kembali jadi korban. Namun ketakutan itu terbukti tak berakhir, karena dari kejauhan, suara sepatu bot berat dan tawa kasar kembali menggema. Dadan Gondrong datang, kali ini hanya ditemani satu anak buah. Senyumnya menyeringai lebar, seperti tak ada satupun yang bisa menyentuhnya. Gimana, udah pada siap setor, belum? Teriaknya keras, membuat beberapa pedagang gugup merogoh kantong dengan tangan gemetar. Ia melangkah santai, mendatangi satu persatu, menyambar uang begitu saja, tanpa melihat apakah jumlahnya cukup atau tidak. Tiba-tiba, ia berhenti di depan lapak Mak Iyah, seorang penjual sayur yang hidup sebatang kara. Perempuan tua itu baru saja selesai menggelar dagangannya dan belum sempat menyiapkan uang setoran. Mana bagian gue, Mak? Tanya Dadan dengan nada mengejek. Mak Iyah menjawab jujur, belum laku, Bang, baru buka. Tapi alih-alih pengertian, tamparan keras mendarat di pipi keriputnya. Mak Iyah terjatuh ke tumpukan sayur, dan darah mengalir dari sudut bibirnya. Beberapa pedagang teriak tertahan, namun tak ada yang berani bergerak. Anak buah Dadan tertawa terbahak-bahak, menikmati tontonan itu seolah mereka sedang di tengah pertunjukan sirkus. Dadan mendekat, menunduk ke arah Mak Iyah, dan berkata dingin, lo pikir gue peduli? Gue bukan panti sosial. Tapi sebelum Dadan bisa berbalik, sebuah tangan mencengkeram pergelangan lengannya. Kuat, dingin, dan tiba-tiba, semua mata langsung tertuju pada sosok yang berdiri di belakangnya, pria berbaju hitam yang kemarin hanya jadi pengamat. Tatapan matanya tajam menusuk, dan bibirnya hanya berkata lirih, cukup. Dadan menoleh, matanya menyipit. Siapa lo? Katanya ketus. Pria berbaju hitam tak menjawab. Ia hanya menatap Dadan lama, seolah sedang menimbang seberapa dalam kebusukan yang melekat di tubuh preman itu. Tangannya perlahan melepaskan cengkeraman, tapi tidak mundur satu langkah pun. Dadan tertawa pendek, lo mau main jadi pahlawan? Ini pasar gue, Nerti. Tanpa berkata, pria itu memungut sebuah daun pisang dari lapak Mak Iyah, dan membersihkan darah di pipi wanita tua itu. Ia memandang Mak Iyah, lalu semua pedagang, dan berkata lantang, selama orang ini masih berdiri di pasar ini, tak ada satupun dari kalian yang bisa hidup tenang. Tapi ingat, langit Banten takkan tinggal diam. Ucapannya membuat Dadan mengepalkan tangan, tapi ia belum bergerak. Ketegangan itu menggantung di udara, seperti petir yang belum menyambar. Dadan menatap tajam, namun tak menyangka ada yang berani menantangnya di hadapan umum. Para pedagang, meski masih takut, mulai memandang pria berbaju hitam itu dengan harapan yang perlahan menyala. Dan jauh di dalam dada Dadan, untuk pertama kalinya, sebutir rasa tidak nyaman tumbuh, rasa yang belum pernah ia kenal, gentar. Pasar Cempaka seketika membeku. Suara-suara biasa yang mengisi pagi hari, teriakan pedagang, tawa anak-anak,
bunyi timbangan, lenyap begitu saja, digantikan oleh ketegangan yang menggantung di udara. Dadan Gondrong masih berdiri tegak, tapi sorot matanya mulai berubah. Sosok pria berbaju hitam itu tak bergeming, berdiri di hadapannya seperti tembok kokoh yang tak bisa diterobos. Anak buah Dadan, yang biasanya berani membentak siapapun, kini hanya menelan ludah gugup. Ia bisa merasakan hawa berbeda dari pria itu. Bukan hanya ketenangan, tapi aura yang menggetarkan, seolah pria itu membawa sesuatu yang tak kasat mata. Para pedagang mulai berbisik pelan di sudut-sudut lapak, dia bukan orang biasa, mungkin dia jawara dari Banten. Dadan mencoba menepis rasa takut yang perlahan menyusup. Gue tanya sekali lagi, lo siapa? Hah? Bentaknya sambil menarik pisau belati dari pinggang. Tapi pria berbaju hitam itu hanya melangkah satu langkah ke depan. Gerakannya pelan, namun tiap langkah seperti mengguncang jantung mereka yang menyaksikan. Ia menatap mata Dadan, lalu menjawab dengan suara berat, "Aku, Kang Dirga." Nama itu membuat seorang pedagang tua menjatuhkan timbangan dari tangannya. Seorang pemuda penjual pisang langsung berbisik ketakutan, "Kang Dirga, yang dulu katanya ngalahin jawara Cilacap hanya dengan satu pukulan." Yang lain menimpali, "Itu yang dulu pernah bikin pasar Cilegon bersih dari preman dalam semalam, kan?" Suara-suara itu menyebar seperti angin badai, menguatkan legenda yang selama ini hanya dianggap dongeng. Dadan Gondrong menyeringai, berusaha menyembunyikan kegelisahannya. "Gue nggak peduli lo siapa. Lo kira bisa datang-datang dan ambil alih pasar ini? Lo pikir gue takut sama mitos?" Serunya sambil mengayunkan pisau ke arah Kang Dirga. Tapi dalam sekejap, tangan Kang Dirga menyambar pergelangan Dadan dan memelintirnya ke belakang. Pisau itu terlepas dan jatuh ke tanah sebelum sempat menyentuh kulit siapapun. Jeritan pendek keluar dari mulut Dadan, tapi Kang Dirga melepaskan cengkeraman itu secepat ia menangkapnya. Ia tidak ingin melukai. "Belum, aku bukan datang untuk membunuh," katanya tenang, "tapi untuk mengingatkan. Kau masih punya waktu untuk berhenti." Dadan mundur 2 langkah, wajahnya memerah karena malu, bukan karena sakit. Belum pernah ada yang mempermalukannya di depan umum seperti itu. Namun, rasa malu lebih membakar dari rasa nyeri. Dengan napas memburu, Dadan menunjuk Kang Dirga sambil berseru, "Lo bakal nyesel. Gue bakal balik, dan kali ini bukan cuma bawa pisau." Ia lalu pergi tergesa, diikuti anak buahnya yang kini tak lagi seangkuh sebelumnya. Langkah mereka meninggalkan jejak kekalahan di lantai pasar yang basah oleh embun pagi. Setelah mereka pergi, Kang Dirga menatap para pedagang yang masih terdiam. "Jangan takut, keadilan butuh keberanian kalian juga. Kalau dia kembali, aku akan di sini." Lalu ia berjalan ke lapak Makiyah dan membantu merapikan dagangannya yang berserakan. Pedagang-pedagang lain mulai berdatangan, satu persatu, dan untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, senyuman muncul lagi di tengah pasar Cempaka. Tapi mereka semua tahu, ini belum akhir. Ini baru awal dari pertarungan yang sesungguhnya. Malam menyelimuti pasar Cempaka dengan sunyi yang mencekam. Lampu-lampu redup dari kios yang tak sepenuhnya mati menyinari sudut-sudut pasar yang kini mulai terasa hidup. Tapi di balik bayang-bayang temaram, ada gelisah yang belum reda. Para pedagang tidur dengan satu mata terbuka, waspada kalau-kalau Dadan Gondrong kembali membawa dendam dan darah. Kang Dirga masih berjaga, duduk bersila di depan warung kopi kosong, matanya menatap langit gelap tanpa bintang. Di kejauhan, langkah-langkah berat terdengar menghentak tanah. Bukan hanya satu atau dua, tapi puluhan. Seperti suara barisan prajurit yang mendekat di malam perang. Kang Dirga membuka matanya perlahan. Ia tahu suara itu. Ia sudah menduganya sejak siang tadi. Dadan tidak akan menerima penghinaan di depan orang banyak begitu saja. Dan benar saja, di balik kelamnya lorong pasar, Dadan Gondrong muncul, bersama lebih dari 10 preman bersenjata tajam dan rantai baja. "Gue udah bilang lo bakal nyesel," suara Dadan menggema dingin. Ia kini mengenakan rompi kulit tebal dan penutup kepala hitam, matanya merah oleh amarah dan malu yang terpendam. Para anak buahnya menyebar, mengepung area warung kopi. Tapi Kang Dirga hanya duduk tenang, seolah sedang menyambut tamu undangan. Tak ada rasa gentar di wajahnya. Tak ada gerakan yang menunjukkan kegugupan. "Aku tahu kau akan kembali, Dadan. Tapi aku tak menyangka kau datang dengan pasukan. Rupanya keberanianmu tak pernah berdiri sendirian," ujar Kang Dirga pelan, namun tiap kata menghantam dada Dadan seperti palu godam. Dadan menggertakkan gigi. Ia tak tahan lagi.
Ia tak butuh kata-kata, ia butuh pembalasan. Hajar dia, teriaknya. Dua preman langsung menyerbu, mengayunkan besi panjang ke arah Kang Dirga. Tapi dalam sekejap, tubuh mereka terhempas ke kanan dan kiri. Tak ada yang melihat jelas gerakan apa yang dilakukan Kang Dirga, yang pasti, dua tubuh keras itu jatuh menghantam tanah dengan suara tulang beradu keras. Jerit kesakitan pecah, dan sisanya mundur sesaat, tak percaya apa yang mereka lihat. Kang Dirga kini berdiri. Ia membuka ikat sorbannya perlahan dan melilitkannya ke tangan kanannya. Napasnya tetap tenang, tapi langkahnya mulai maju. Aura yang ia pancarkan berubah, bukan lagi sekadar pria bijak yang mengobati luka, melainkan jawara sejati yang membawa ilmu warisan leluhur. Ilmu ini bukan untuk menyombongkan diri. Tapi bila kebenaran diinjak, maka tangan ini tak akan diam, ucapnya lirih, dan seketika tanah di bawah kakinya bergetar ringan. Dadan, yang semula penuh percaya diri, mulai ragu. Ia belum pernah melihat gerakan secepat itu. Bahkan dua orang terbaiknya tumbang tanpa sempat menyentuh baju lawan. Tapi gengsi dan amarah menguasainya. "Gue lawan lo sendiri, Dirga," teriaknya sambil mencabut golok panjang dari pinggangnya. Kang Dirga tidak menjawab. Ia hanya berdiri tegak, sorban terikat di tangan, dan satu kaki sedikit maju. Posisi siap tempur, tanda bahwa ajian Cimade akan segera dilepaskan. Di tengah malam yang sunyi, saat napas para pedagang tertahan di balik dinding dan tenda-tenda, dua sosok itu saling memandang seperti bayangan dan cahaya. Dan tak ada yang tahu siapa yang akan tumbang lebih dulu, preman bengis dengan goloknya, atau jawara Banten dengan tangan kosong dan ilmu tua yang telah membungkam banyak kezaliman. Pertarungan belum dimulai, tapi takdir telah memilih panggungnya malam ini. Dadan gondrong menerjang dengan amarah membara, golok panjangnya menyambar angin malam dengan suara menderu. Kilatan baja beradu dengan udara, memantulkan cahaya remang yang menari di antara bayang dan debu. Tapi Kang Dirga sudah menghindar sebelum golok itu benar-benar mendekat. Ia melangkah ke samping, gerakannya lembut namun cepat, seperti angin yang tahu kemana harus pergi. Satu sabetan meleset, dua sabetan meluncur tanpa hasil. Dadan makin murka. "Diam lo!" teriak Dadan, menebaskan golok ke arah dada Kang Dirga. Namun tangan kanan Kang Dirga menyambut dengan telapak terbuka. Terdengar suara dak keras saat telapak itu menangkis golok, dan yang mengejutkan, senjata tajam itu terpental seolah mengenai batu karang. Golok jatuh ke tanah, tangan Dadan bergetar, kulit telapak tangannya lecet, dan matanya membelalak. "Itu, tapak Cimade," gumam salah satu anak buahnya dari kejauhan, suaranya nyaris tak terdengar. Kang Dirga tidak menyerang, ia hanya menatap Dadan dengan mata tajam yang menusuk hati. "Berhentilah sebelum terlambat, luka di hatimu bukan bisa disembuhkan dengan kekerasan," ujarnya dengan nada dalam. Tapi Dadan tak bisa lagi berpikir jernih. Ia tak mau kalah di depan anak buahnya. Dengan teriakan buas, ia melompat dan meninju Kang Dirga membabi buta. Tapi seperti sebelumnya, semua pukulan itu hanya mengenai angin kosong. Satu gerakan kecil dari Kang Dirga cukup untuk membalikkan tubuh Dadan. Dan ketika itu terjadi, siku kanan Dirga menghantam tengkuk Dadan dengan presisi mematikan. Tubuh besar itu terhuyung, lalu terjatuh berlutut. Tapi Dirga tak melanjutkan. Ia berdiri tegak, menahan diri, meski ia tahu bahwa satu pukulan lagi bisa membuat Dadan lumpuh. Melihat pimpinannya tumbang, beberapa anak buah Dadan mulai maju. Tapi sebelum mereka sempat menyerang, Kang Dirga membuka suara, lantang dan penuh wibawa. "Siapapun yang melangkah selanjutnya, akan merasakan apa yang belum pernah kalian bayangkan." Ucapan itu tak seperti ancaman, tapi semacam peringatan dari langit. Langkah-langkah itu pun terhenti, dan wajah-wajah garang mendadak ciut. Dadan terbaring, terengah, memegangi dada dan lehernya yang nyeri. Ia memandang Kang Dirga dengan campuran dendam dan kekaguman. "Kenapa lo nggak habisin gue aja?" desisnya lirih. Kang Dirga hanya menghela napas. "Karena kau masih bisa berubah. Tapi kalau kau kembali mengganggu orang kecil di pasar ini, aku tak akan segan," ucapnya tegas. Malam itu, anak buah Dadan menyeret tubuh pemimpinnya yang babak belur keluar dari pasar. Langkah mereka pelan, malu, dan kehilangan wibawa. Para pedagang, yang selama ini hidup dalam bayang ketakutan, akhirnya bisa bernapas lega. Mereka mengintip dari balik tenda, menyaksikan pemandangan yang belum pernah mereka impikan. Preman paling ditakuti di pasar Cempaka, tumbang di tangan satu orang berjubah hitam. Tapi mereka tahu, ini belum akhir.
Dendam Dadan tak akan padam semudah itu. Namun kini, mereka punya harapan, karena mereka tahu, Kang Dirga akan selalu ada. Pagi menyapu pasar Cempaka dengan embun dan sinar keemasan, tapi di balik senyum pedagang dan suara riuh pembeli, bayang-bayang malam sebelumnya masih mengendap dalam ingatan. Semua orang membicarakan satu nama, Kang Dirga. Sosok misterius berbaju hitam itu kini dianggap pelindung pasar, pahlawan yang datang tanpa diminta. Tapi Kang Dirga sendiri tak tampak. Ia menghilang setelah pertarungan itu, seolah datang dari kabut dan kembali ke dalamnya. Warung kopi tempat ia biasa duduk hanya menyisakan kursi kosong dan bekas cangkir yang masih berembun. Namun di sebuah tempat sunyi di pinggiran kota, Kang Dirga tengah bersemedi. Kakinya bersila di atas batu besar, napasnya teratur, dan sorban hitam masih terikat di lengan kanannya. Walau tubuhnya tenang, batinnya gelisah. Ia tahu, Dadan belum menyerah. Bukan karena kekuatan, tapi karena harga diri dan dendam yang tak pernah selesai. Dirga adalah orang yang sudah kenyang dengan luka-luka seperti itu. Ia sendiri dulu pernah menjadi orang yang penuh amarah, sebelum akhirnya meninggalkan semua demi ajaran dari gurunya di pegunungan Banten. Sementara itu, Dadan gondrong terbaring di tempat persembunyian. Tubuhnya lebam, dada sesak, dan tangan kanannya belum bisa digerakkan sempurna. Tapi matanya masih menyala, membara seperti bara dalam abu. "Gue nggak bisa terima ini, gue nggak bisa dikalahin di depan anak buah gue," geramnya. Di sebelahnya, seorang pria berambut putih dengan wajah penuh bekas luka duduk tenang. "Kau kalah bukan karena kau lemah, Dadan. Tapi karena kau melawan orang yang ilmunya sudah sampai pada tingkatan suci. Kau butuh bantuan," kata pria itu. Namanya adalah Pasuma, mantan pendekar hitam yang kini hidup dalam bayang-bayang dunia gelap. "Gue harus dapetin ilmu yang bisa ngelawan tapak Cimade," kata Dadan lirih, menahan sakit sambil mengepal. Pasuma tersenyum tipis. "Ada satu ilmu, tapak Malalodra. Tapi itu bukan sembarang ajian. Dulu, aku sendiri nyaris mati saat mencobanya. Ilmu itu memakan darah dan kejiwaan. Kalau kau benar-benar mau, aku akan mengajarimu. Tapi setelah itu, kau bukan lagi manusia yang sama." Dadan menatap Pasuma dengan tatapan gila. "Ajari gue rela buang semua, asal gue bisa balas dendam," bisiknya. Maka sejak malam itu, Dadan mulai latihan tapak Malalodra, ajian hitam kuno yang hanya diwariskan pada mereka yang sudah menanggalkan belas kasih dari hatinya. Tubuh Dadan digembleng di tengah kobaran api, ditampar petir buatan, dan direndam dalam air kembang bercampur darah ayam hitam. Rasa sakit yang dia terima bukan hanya di tubuh, tapi juga dalam jiwanya yang perlahan membusuk oleh kebencian. Sementara pasar mulai tenang dan para pedagang merasa bisa tidur nyenyak, bahaya perlahan menyusun langkahnya di tempat lain. Kang Dirga yang tengah bermeditasi tiba-tiba membuka mata. Ia merasakan sesuatu, aura gelap yang perlahan bangkit dari arah barat. Suatu getaran yang familiar, tapi berbeda. Dendamnya belum padam, gumam Kang Dirga lirih. Ia berdiri perlahan, mengencangkan sorban di pinggangnya. Langkahnya ringan, tapi sorot matanya kini lebih tajam. Ia tahu, pertempuran sesungguhnya belum dimulai. Jika Dadan benar-benar memilih jalan ilmu hitam, maka pertarungan selanjutnya bukan hanya soal otot dan ajian. Itu akan menjadi pertarungan antara jiwa yang masih waras, melawan jiwa yang telah rusak sepenuhnya. Dan Kang Dirga sadar, pasar Cempaka belum sepenuhnya aman. Di tengah hening malam yang hanya ditemani suara serangga dan desir angin dari hutan bambu, Dadan gondrong menjerit kesakitan. Tubuhnya menggeliat di atas tanah berlumur darah dan keringat. Kulitnya melepuh di beberapa bagian, matanya merah membara seperti bara neraka. Setiap malam, Pasuma memaksanya menjalani ritual gila, duduk di atas lingkaran api, menahan diri dari tidur, dan meminum air kembang yang dirapal dengan mantra hitam dari naskah kuno. Ini bukan latihan biasa, ini adalah perjalanan menyusup ke dalam dunia kegelapan, tempat ajian tapak Malalodra berasal. "Teruskan, jangan berhenti kalau kau ingin menandingi Cimade," teriak Pasuma sambil menaburkan abu mayat yang telah dikeringkan di atas kepala Dadan. Aroma amis dan busuk merayapi udara. Dadan tidak lagi menangis kesakitan, air matanya habis sejak 2 hari lalu. Kini hanya amarah dan dendam yang memompa jantungnya. Wajah Kang Dirga terus menghantui pikirannya, mencabik harga diri dan kejayaan yang dulu ia miliki di pasar Cempaka. "Gue bakal bikin lo nyembah di kaki gue, Kang Dirga," bisiknya parau. Sementara itu, di kampung seberang,
Kang Dirga duduk di balai bambu milik seorang sesepuh tua bernama Ki Jatmiko, guru terakhir dari aliran tapak Cimade. Aku bisa merasakan getaran ajian hitam itu, Kang Dirga. Tapak Malalodra, ajian terlarang dari masa silam. Ilmu itu tak hanya menghancurkan tubuh lawan, tapi juga menelan jiwa penggunanya, ucap Ki Jatmiko dengan nada khawatir. Dirga menunduk, tangan kanannya menggenggam batu hitam yang diberi sang guru sebagai penyeimbang jiwa. Aku belum pernah menghadapi lawan yang menggunakan Malalodra, Ki. Tapi aku bisa merasakan kekuatan itu tumbuh dalam dadan. Kali ini bukan sekadar pertarungan antar manusia. Ini pertarungan antara cahaya dan kegelapan, ujar Dirga lirih. Ki Jatmiko mengangguk pelan, kau harus memperdalam Cimade ke tingkat terakhir. Tapi bersiaplah, setelah itu, jalan pulangmu ke dunia biasa akan tertutup. Kau akan menjadi penjaga antara terang dan gelap. Di tengah ladang ilalang, Dadan akhirnya berhasil menguasai ajian tapak Malalodra. Telapak tangannya kini menghitam legam, dipenuhi urat-urat merah seperti akar api. Sekali tebas, ia bisa memecahkan batu menjadi debu. Bahkan Pak Suma sendiri mundur setapak ketika merasakan kekuatan itu. Ajian ini akan memakan jiwamu pelan-pelan, Dadan. Kau akan merasakan kepuasan, tapi juga kehampaan, sampai satu-satunya hal yang bisa kau rasakan hanyalah dendam, katanya. Dadan hanya tertawa rendah, tawanya seperti erangan iblis yang bangkit dari kubur. Sekarang saatnya kembali ke pasar Cempaka, ujar Dadan. Aku akan tunjukkan ke semua orang, siapa sebenarnya penguasa di sana. Malam itu juga, ia dan beberapa anak buah setianya yang tersisa bergerak diam-diam, seperti bayangan yang mengendap di balik asap. Kios-kios yang dulu gemetar saat mendengar namanya kini tak tahu apa yang akan kembali menimpa mereka. Namun entah dari mana, seorang pemuda penjaga malam di pasar melihat sosok mereka dari kejauhan. Tubuhnya bergetar ketakutan ketika mengenali rambut gondrong Dadan dan tatapan merahnya yang menyerupai setan. Ia segera berlari ke rumah Kang Dirga. Dengan napas terputus-putus, ia mengetuk pintu sambil berteriak, "Kang, Dadan kembali, dan dia bukan lagi manusia seperti dulu." Kang Dirga membuka pintu dengan sorban hitam telah terikat rapi di pinggang. Matanya tenang, tapi di dalamnya menyala tekad baja. Ia tak berkata apa-apa, hanya mengangguk, lalu menatap ke arah langit malam yang kini mulai mendung. Pertarungan yang sesungguhnya akan segera tiba, dan kali ini, ia harus siap mempertaruhkan segalanya, bukan hanya tubuhnya, tapi juga jiwanya. Langit pasar Cempaka menggantung kelabu, seakan tahu bahwa badai akan segera tiba. Awan-awan menggumpal hitam di atas pasar, menelan cahaya matahari pagi yang biasanya hangat. Para pedagang mulai merasakan firasat buruk. Beberapa menutup warung lebih awal, yang lain hanya berani berbisik, menyebut satu nama yang mulai terdengar kembali, Dadan Gondrong. Bisikan itu seperti kutukan, mengalir di setiap sudut los dan lapak, menebar ketakutan seperti wabah. Dan benar saja, Dadan Gondrong muncul tepat saat lonceng jam besar di pasar berdentang pukul 10 pagi. Tubuhnya tegap, telanjang dada dengan luka-luka lama yang kini tertutup garis-garis hitam. Matanya merah menyala, dan dari telapak tangannya memancar aura panas. Berwarna keunguan, setiap langkahnya membuat tanah bergetar pelan. Anak buahnya, meski jumlahnya tak banyak, membawa senjata dan sorot mata haus darah. "Pasar ini milik gue, kalian semua yang dulu sok berani, sujud sekarang," teriaknya. Orang-orang hanya diam, tak ada yang berani menantangnya. Tapi dari kejauhan, terdengar langkah ringan. Sorban hitam mengepak ditiup angin, dan sosok yang ditunggu akhirnya muncul, Kang Dirga. Ia berdiri di tengah lorong pasar, tepat di antara kios baju dan penjual tahu bulat. "Dadan, kau kembali bukan sebagai manusia," ucap Dirga pelan, namun suara itu seperti guntur yang menyambar keheningan. "Tapi aku di sini, untuk mengakhiri semuanya." Dadan tertawa keras, menggema seperti raungan neraka. "Lo pikir gue datang cuma buat ngomong? Hari ini, gue akan bikin lo jadi abu." Sekejap, Dadan menerjang, tangannya menebas udara dengan tapak Malalodra. Udara di sekitarnya berubah panas, dan tanah yang terhempas telapak tangannya retak seperti dihantam palu raksasa. Dirga menghindar dengan tenang, lalu membalas dengan satu tepukan tapak Cimade ke arah dada Dadan. Serangan itu berhasil, tapi hanya membuat Dadan mundur selangkah. "Apa itu aja yang lo punya?" ejek Dadan. Dirga menatap dalam. "Ilmu Cimade tak diciptakan untuk membunuh, Dadan, tapi untuk menyeimbangkan. Kalau kau memilih neraka, maka aku akan menjadi penjaganya."
Mereka pun saling serang, udara penuh dengan benturan tenaga dalam. Kios-kios bergetar, kaca-kaca pecah, bahkan para pedagang dari jauh hanya bisa bersembunyi sambil memeluk lutut. Mereka menyaksikan dua kekuatan ajian bertarung, dan tak satu pun tampak seperti manusia biasa lagi. Dadan melepaskan satu serangan penuh, tapak Malalodra ditumpuk dengan mantra pemecah tulang. Energi hitam menyelimuti seluruh pasar, angin berputar dan membawa bau darah dan belerang. Tapi tepat sebelum serangan itu menghantam, Dirga menekuk lutut, menggenggam tanah pasar, dan berteriak lirih, "Ampuni aku, Guru, aku buka gerbang Cimade terakhir." Dalam sekejap, tubuhnya diliputi cahaya perak keputihan. Telapak tangannya kini bercahaya terang, tapak Cimade murni. Dua tenaga sakti bertabrakan, ledakannya menggetarkan seluruh pasar, pohon-pohon di sekitar pasar tumbang, atap-atap beterbangan. Tapi dari tengah-tengah ledakan, satu sosok terlempar keras dan menghantam dinding kios. Dadan gondrong, tergeletak, terbatuk darah, dan matanya kini penuh ketakutan. "Lo, bukan manusia lagi," katanya lirih. Kang Dirga berjalan perlahan mendekat. "Kau masih punya kesempatan, Dadan, untuk pulang." Tapi Dadan malah tertawa getir. "Gue udah terlalu jauh masuk ke neraka," ucapnya sebelum jatuh pingsan. Dirga berdiri di situ, menatap langit yang mulai cerah kembali. Tapi dalam hatinya, ia tahu, ini belum akhir. Karena jiwa yang sudah retak, kadang tak bisa utuh kembali. Pasar Cempaka kembali sunyi pasca ledakan tenaga dalam yang mengguncang siang itu. Puing-puing berserakan, lapak-lapak hancur, dan atap seng beterbangan sejauh puluhan meter. Beberapa pedagang berani keluar dari persembunyian mereka, menatap ngeri ke arah pusat pertarungan tadi. Di sana, tubuh Dadan gondrong terbujur tak sadarkan diri, sementara Kang Dirga berdiri dengan napas tertahan, sorban hitamnya kini robek dan berlumur debu serta darah. Kang Dirga tidak tersenyum, meski kemenangannya jelas. Di wajahnya terpancar duka mendalam. Ia tahu, Dadan bukan hanya korban keserakahan, tapi juga dendam dan kesesatan ilmu yang telah membutakan hatinya. "Andai saja kau memilih jalan berbeda, Dadan, kau bisa jadi penjaga pasar ini, bukan perusaknya," gumamnya lirih sambil menatap tubuh Dadan yang masih menggigil oleh sisa energi hitam tapak Malalodra. Beberapa warga datang membawa tandu darurat. Mereka membantu mengangkat tubuh Dadan, meski tangan mereka gemetar. Kang Dirga mengangguk kepada mereka, lalu memberi perintah, "Bawa dia ke rumah sakit desa. Tapi ikat tangan dan kakinya. Jangan biarkan dia bangun sebelum kita tahu apa yang harus dilakukan." Para pemuda pasar menurut. Tapi dalam hati mereka, ketakutan belum benar-benar pergi, karena mereka tahu, kejahatan tak pernah benar-benar mati. Sementara itu, di bukit yang menghadap ke pasar Cempaka, Pasuma berdiri sambil mengamati dari kejauhan. Bibirnya meringis licik, dan ia menggenggam botol kecil berisi darah kering. Dadan hanya awalan, dan tapak Malalodra belum mencapai puncaknya. "Tunggu saja, Kang Dirga. Aku punya lebih dari satu murid," ucapnya dingin, lalu perlahan menghilang ke dalam kabut yang turun pelan-pelan. Di rumah Ki Jatmiko, Kang Dirga bersimpuh di hadapan sang guru. Tubuhnya gemetar, bukan karena luka, tapi karena beban batin yang tak bisa ia tumpahkan. "Aku melihat kegelapan itu, Guru, dan aku takut. Takut bahwa jika aku terus memakai Cimade, jiwaku juga akan tergerus seperti Dadan." Ki Jatmiko meletakkan tangan di pundaknya. "Itulah sebabnya Cimade hanya diwariskan pada mereka yang mampu memikul kesedihan, bukan kebencian. Kau harus kuat, Dirga. Karena ini baru awal." Malam itu, Dirga terpejam di atas tikar sederhana. Tapi pikirannya jauh dari damai. Dalam mimpinya, ia melihat Dadan berjalan dalam kabut, lalu berbalik dengan wajah kosong dan mata yang melelehkan darah. "Aku akan kembali," suara itu bergema mengiris telinga. Dirga terbangun dengan tubuh basah oleh keringat. Di luar, angin malam meniup kencang, dan bayangan seseorang berdiri di kejauhan, memperhatikan rumah dari balik pepohonan. Tapi saat Dirga membuka pintu dan menatap keluar, tak ada siapapun. Hanya daun-daun gugur dan suara malam yang terus berdendang. Ia menatap langit, tak ada bintang, hanya gelap, dan dalam hatinya, Kang Dirga tahu, peperangan belum berakhir. Karena kegelapan selalu mencari celah, selalu mencoba kembali, bahkan ketika cahaya telah memenangkannya untuk sementara. Fajar menyingsing dengan enggan di atas pasar Cempaka. Sisa-sisa pertarungan hari sebelumnya masih terasa pekat di udara.
Asap dari puing-puing lapak yang terbakar masih mengepul, dan aroma tanah gosong menusuk hidung. Namun, lebih dari itu, ada yang jauh lebih mengerikan, bisikan. Suara-suara halus dan menyesakkan itu mulai terdengar oleh para pedagang yang bermalam membersihkan pasar. Suara tawa kecil, tangisan anak-anak, hingga suara memanggil nama mereka dari kegelapan, semuanya datang dari arah puing tempat Dadan gondrong sempat tergeletak. Di rumah sakit desa, tubuh Dadan masih tak sadarkan diri. Namun perawat yang menjaganya mulai resah. Dinding kamar rawat sering bergetar pelan tengah malam, dan peralatan medis menunjukkan denyut jantung Dadan melonjak setiap pukul 2 pagi. Malam terakhir, seorang perawat perempuan mengaku melihat tubuh Dadan melayang sebentar dari tempat tidur. Matanya terbuka dengan sorot hitam dan suara parau berkata, "Belum selesai, aku harus kembali." Kabar itu sampai ke telinga Kang Dirga. Ia langsung pergi ke rumah sakit, berjalan kaki dalam diam. Saat memasuki ruang rawat, ia mendapati suasana mencekam, lampu kamar redup berkelip, dan ruangan dingin seperti lemari es. Dirga mendekat, lalu duduk di sisi ranjang. "Dadan," ucapnya lirih. Tapi saat ia menyentuh tangan Dadan, tubuh itu langsung tersentak. Mata Dadan terbuka, namun kini seluruh bola matanya menghitam legam, dan suara yang keluar bukan suara manusia, "Guru, sudah kembali. Dan dia menunggumu, Dirga." Seketika itu juga, Dirga menarik napas panjang dan menempelkan telapak tangan ke dada Dadan. Tapak Cimade kembali berdenyut, mengeluarkan cahaya perak yang menyilaukan. Suara Dadan menjerit seperti ribuan makhluk keluar bersamaan dari kerangkeng. Tubuhnya menggeliat hebat sebelum akhirnya terkulai kembali, tenang. Tapi sebelum benar-benar pingsan, bibir Dadan mengucap satu kalimat yang membuat darah Dirga membeku. Pasuma sudah bangkitkan Sukma Neraka, dan dia akan cari tubuh baru. Malamnya, Dirga menemui Ki Jatmiko untuk menanyakan satu nama, Sukma Neraka. Sang guru menunduk lama sebelum menjawab. Itu adalah ilmu terlarang, lebih kelam dari Malalodra. Pasuma menciptakannya dari darah, dendam, dan kematian. Sukma Neraka hanya bisa diaktifkan jika ada wadah manusia yang kehilangan jiwanya sepenuhnya, dan Dadan hampir jadi korban. Tapi, ada satu yang lebih parah. Ki Jatmiko menatap mata muridnya. Bila Sukma Neraka masuk ke tubuh seorang pemilik Cimade, dunia ini akan menanggung akibatnya. Dirga terdiam, keringat dingin menetes dari pelipisnya. Ia mulai mengerti, mengapa Pasuma tidak menyerangnya langsung. Guru sesat itu tak ingin membunuh Dirga, ia ingin mengubahnya. Menjadikannya wadah sempurna untuk Sukma Neraka. Dalam tubuh yang telah ditempa ajian murni seperti Cimade, jika tersusupi kegelapan total, kekuatan itu tak akan bisa dihentikan oleh siapapun. Bahkan oleh Cimade itu sendiri. Di malam yang sama, angin bertiup tak wajar dari arah hutan belakang desa. Langit dipenuhi petir tanpa suara. Dan dari dalam bayang-bayang pepohonan, muncul sosok berselubung kain merah darah. Ia tak berbicara, hanya berdiri. Tapi tanah di bawah kakinya merekah, dan binatang-binatang malam berhenti bersuara. Sosok itu melangkah pelan, menuju arah pasar Cempaka. Satu tujuan, mencari Kang Dirga, dan membawanya, menjadi raja kegelapan. Langkah-langkah itu semakin dekat. Sosok berselubung merah darah terus mendekati pasar Cempaka dengan gerakan perlahan tapi pasti. Wajahnya tak terlihat, tertutup tudung kusam yang tampak seperti dicelup darah. Namun di bawah kain itu, matanya membara, menyorotkan cahaya merah kehitaman yang menusuk setiap jiwa yang ditatapnya. Hawa kematian mengikutinya kemanapun ia pergi, rumput yang dilewatinya menghitam, serangga-serangga kecil terpanggang, dan udara mengental seperti lumpur busuk. Sosok ini bukan manusia, ia adalah manifestasi dari Sukma Neraka itu sendiri. Di rumah Ki Jatmiko, Dirga mulai resah. Ia duduk bersila di ruang tengah, namun jiwanya tak lagi tenang. Getaran halus mulai merambat dari tanah, lalu menjalar ke tubuhnya. Ia tahu, kegelapan itu sudah dekat. "Guru, aku harus pergi. Aku tak bisa hanya bersembunyi di balik dinding dan doa. Kalau dia mencariku, aku akan menjemputnya di batas pasar," kata Dirga, matanya menatap tajam ke arah pintu. Ki Jatmiko menunduk, lalu memberikan sebuah benda kecil dari kotak tua, sebuah keris kecil bertuliskan mantra kuno. "Ini bukan untuk membunuh, tapi untuk menyegel. Jika jiwamu mulai terancam, gunakan ini. Tikam hatimu sendiri." Dengan sorban hitam yang kini baru dan bersih, Dirga berjalan ke arah pasar, hanya ditemani gemuruh petir tanpa hujan.
Pasar yang tadi siang masih penuh warga kini kosong, ditinggal semua pedagang karena firasat buruk. Namun di tengah lapak yang hancur, Dirga berdiri sendiri. Ia menatap ke arah utara, tempat dari mana hawa busuk itu datang. "Tunjukkan dirimu," serunya, dan dari balik asap tipis, muncullah sosok berselubung itu. Ketika mata mereka bertemu, waktu seakan berhenti. Dirga merasakan dadanya ditekan ribuan batu. Tanpa menyentuh apapun, makhluk itu berbicara langsung ke dalam pikirannya. "Kau adalah pintu terakhir, Dirga. Buka, dan kita akan jadi penguasa dua alam." Dirga berteriak menolak dan memukul tanah dengan tapak cimade. Ledakan cahaya perak memecah kegelapan, namun sosok itu tak gentar. Ia malah merentangkan kedua tangan, dan dari balik jubahnya, muncul wajah-wajah manusia yang menggeliat dan menangis. Jiwa-jiwa yang telah terikat pada sukma neraka. Kengerian itu membuat Dirga nyaris limbung. Tapi ia tahu, jika ia goyah, semuanya akan tamat. Ia mengepalkan tinju, bersiap dengan jurus pamungkas tapak cimade. Namun tepat saat ia melompat menerjang, sosok berselubung itu lenyap dalam kabut tebal. Tawa parau menggema di udara. "Kau belum siap, tapi aku akan membuatmu siap, lewat mereka yang kau cintai." Lalu seketika, langit terbelah dan satu titik api merah jatuh ke arah rumah Kijat Miko. Dirga menjerit dan berlari secepat yang ia bisa. Namun terlambat, ledakan mengguncang bumi. Rumah sang guru terbakar dalam kobaran api berwarna keunguan, dan dari puing-puingnya, terdengar suara batuk lemah. Kijat Miko tergeletak dengan luka parah di tubuhnya. "Dirga," gumamnya, "ini awal ujian terakhirmu. Jangan lepaskan cahaya itu." Dan untuk pertama kalinya, Kang Dirga meneteskan air mata di tengah kobaran api, bukan karena kalah, tapi karena kehilangan satu-satunya cahaya yang menuntunnya selama ini. Dan dari kejauhan, sosok berselubung berdiri di atas menara air pasar, menyaksikan semuanya. Ia tak menyerang, ia hanya menunggu, karena kegelapan bukan soal kekuatan, tapi soal waktu. Dan waktu kini sedang berpihak padanya. Asap masih mengepul dari puing-puing rumah Kijat Miko. Udara dipenuhi bau kayu terbakar dan abu menyakitkan. Dirga bersimpuh di samping tubuh gurunya yang sudah tak bernyawa. Darah menetes dari keningnya, tapi bukan itu yang menyakitkan, melainkan kepergian sang guru yang telah membesarkan dan membimbingnya seperti ayah sendiri. Tangan Dirga gemetar saat menutup mata Kijat Miko. "Maaf, Guru, aku gagal menjaga cahaya ini," bisiknya, suaranya nyaris tak terdengar di tengah kepulan api yang masih membara. Namun sebelum api melalap segalanya, tiba-tiba langit memancarkan seberkas cahaya putih. Di tengah kobaran, sesosok wanita tua berjubah putih muncul. Dialah Nyai Rengganis, pertapa wanita dari Gunung Karang yang dikenal memiliki kemampuan melihat batas alam. Ia memegang tongkat kayu bertatahkan akik merah, dan dari matanya memancar aura dingin tapi penuh wibawa. "Kau belum kalah, Kang Dirga," ucapnya lirih. "Cahaya itu belum padam, hanya terperangkap dalam tubuhmu yang diliputi duka." Dirga memalingkan wajah. "Aku tidak peduli lagi soal sukma neraka. Guru sudah mati, aku kehilangan satu-satunya alasan bertahan," katanya. Tapi Nyai Rengganis menghentak tongkat ke tanah. "Jangan kau kira cahaya Cimade hanya milikmu, Dirga. Ia adalah warisan para jawara yang melindungi tanah ini selama ratusan tahun. Bila kau biarkan dirimu larut dalam kesedihan, maka kegelapan akan menang bukan karena kekuatan, tapi karena kelengahan." Mendengar itu, Dirga mengangkat wajahnya. Matanya merah, tapi bukan karena amarah. Kali ini, api keberanian mulai menyala lagi, pelan-pelan. Ia memandangi langit malam yang kini mulai bersih dari awan pekat. "Apa yang harus kulakukan, Nyai? Kekuatan itu terlalu kuat, bahkan aku pun nyaris dikendalikannya semalam." Nyai Rengganis mengangguk pelan. "Kau harus pergi ke Gunung Pulasari. Di sana, terdapat batu penyeimbang yang bisa memperkuat ajian Cimademu dan menyegel celah dalam jiwamu. Tapi perjalanan itu tak mudah. Banyak yang ingin kau tumbang sebelum sampai sana." Belum sempat Dirga merespons, suara gaduh terdengar dari arah pasar. Warga yang sempat mengungsi kembali dalam kepanikan. Dadan Gondrong, yang sempat terbaring koma, muncul di tengah pasar dengan tubuh terbungkus kain putih dan mata kosong. Tapi kali ini, tubuhnya digerakkan oleh kekuatan lain. Ia seperti boneka hidup, dan dari mulutnya keluar suara dua lapis, satu suara Dadan, satu lagi suara yang berat dan mendesis. "Dirga, kau akan melihat semua orang yang kau kenal menjadi korban, sebelum kau menyerahkan jiwamu."
Dirga berdiri dengan napas memburu. Ia tahu, pertempuran belum selesai. Sukma neraka telah masuk lebih dalam dari dugaannya. Ia tak hanya menyasar Dirga, tapi menguasai orang-orang di sekitarnya. Kini, ia harus membuat keputusan, menyerah dan menyaksikan kehancuran, atau berdiri kembali dan menyongsong nasibnya sebagai penjaga ajian Cimade. Dengan langkah tegas, Dirga menatap Nyai Rengganis. Antarkan aku ke Gunung Pulasari, sebelum segalanya benar-benar tenggelam dalam gelap. Dan di kejauhan, dari balik bayang pasar, sosok berselubung merah menyeringai. Satu bidaknya sudah bergerak, tapi ia tahu, permainan ini belum mencapai klimaksnya. Masih ada darah yang harus ditumpahkan, sebelum tubuh Dirga sepenuhnya menjadi miliknya. Pagi menyapa dengan dingin menusuk saat Dirga dan Nyai Rengganis meninggalkan reruntuhan pasar Cempaka. Jalan menuju Gunung Pulasari bukanlah sekadar perjalanan fisik, melainkan juga ujian batin. Setiap langkah yang mereka ambil semakin jauh dari keramaian kota dan semakin masuk ke dalam hutan belantara yang penuh misteri dan bahaya. Pohon-pohon raksasa menunduk seperti hendak menelan mereka hidup-hidup, sementara kabut tipis menggantung rendah seolah menjadi selimut kegelapan yang siap menyergap. Nyai Rengganis berjalan dengan penuh keyakinan, tongkatnya sesekali menari di udara untuk menyingkirkan bayangan gelap yang mengintai. Ia menceritakan kepada Dirga tentang batu penyeimbang di puncak Gunung Pulasari, sebuah artefak kuno yang mampu menguatkan ajian Cimade sekaligus menyegel celah kegelapan dalam jiwa pemiliknya. Namun, batu itu dilindungi oleh makhluk gaib yang siap menguji siapapun yang berani mendekat. Kau harus siap menghadapi ketakutan terdalammu, Dirga. Karena di sana, bukan hanya fisikmu yang diuji, tapi juga jiwamu, katanya. Namun, bahaya bukan hanya dari makhluk gaib. Dalam perjalanan mereka, beberapa kali terdengar suara-suara aneh dan langkah-langkah berat dari belakang. Dirga merasa seolah selalu diawasi. Suara bisikan Sukma neraka terus membayanginya, mengisi relung hatinya dengan keraguan dan ketakutan. Pada suatu malam yang dingin, ketika mereka beristirahat di sebuah gua kecil, Dirga bermimpi buruk. Dalam mimpinya, Dadan Gondrong muncul dengan mata hitam pekat, mengajaknya menyerah dan bergabung dalam kegelapan. Tapi suara Nyai Rengganis yang menenangkan membangunkannya, mengingatkannya akan tugas yang lebih besar dari dirinya. Hari-hari berlalu, perjalanan semakin berat, dan tubuh Dirga mulai terasa lelah. Namun semangatnya tetap menyala. Ia tahu, jika ia gagal, Sukma neraka akan terus menguasai pasar dan mungkin seluruh kota. Tangan Dirga terkepal di depan dada, merasakan denyut tapak Cimade yang mulai menyatu dengan nadinya. Di balik kelelahan itu, ada tekad yang tak tergoyahkan untuk melawan kegelapan yang mengancam. Ketika mereka sampai di lereng Gunung Pulasari, kabut menjadi semakin tebal dan dingin menggigit sampai ke tulang. Nyai Rengganis memberi peringatan terakhir. Ini adalah garis batas antara dunia manusia dan alam gaib. Bersiaplah, Dirga. Apapun yang terjadi, ingat, kekuatan terbesar ada pada hatimu. Dengan napas tertahan, Dirga melangkah masuk ke dalam kabut, meninggalkan dunia nyata untuk menghadapi ujian yang akan menentukan nasibnya. Di tengah kabut tebal itu, bayangan-bayangan samar mulai muncul. Wajah-wajah dari masa lalu Dirga yang penuh luka dan rasa bersalah menghantui langkahnya. Namun ia melangkah terus, mencoba memusatkan ajian Cimade yang mengalir dalam dirinya. Setiap bayangan yang mencoba menariknya ke dalam keputusasaan, ia lawan dengan tekad dan keberanian yang kini lebih kuat dari sebelumnya. Sementara itu, di pasar Cempaka, Dadan Gondrong semakin menguat dalam kendali Sukma neraka. Tubuhnya yang dulu penuh luka kini dipenuhi energi hitam yang mengerikan. Ia menjadi bayangan mengerikan yang merajai. Pasar, menakutkan setiap orang yang mencoba menentangnya. Suara tawa mengerikan dan bisikan gelap dari tubuhnya menyebar, membawa ketakutan yang membekukan darah. Namun sedikit dari mereka yang tahu bahwa di balik bayangan itu, jiwa Dadan masih berjuang, terperangkap di antara kegelapan dan cahaya. Dirga, di tengah perjalanan yang penuh bahaya, tahu satu hal pasti, pertarungan sesungguhnya belum dimulai. Dan di puncak Gunung Pulasari, ia akan bertemu dengan takdirnya, sebuah pertempuran antara cahaya dan gelap yang akan menentukan nasib bukan hanya dirinya, tapi seluruh dunia yang ia cintai. Kabut pekat masih menyelimuti lereng Gunung Pulasari ketika Dirga melangkah menuju puncak dengan hati yang dipenuhi campuran harapan dan kecemasan. Setiap tarikan napasnya berasa berat, seolah udara di sana telah berubah menjadi beku dan penuh racun gaib yang siap merenggut nyawanya. Di depan sana,
Batu penyeimbang berdiri megah, batu besar berwarna hitam legam dengan garis-garis merah berpendar seperti darah yang membeku, memancarkan aura mistis yang membuat setiap orang yang mendekat merasa kecil dan tak berdaya. Nyai Rengganis berdiri di belakang Dirga, tenang dan penuh keyakinan. Kau harus berhadapan dengan cermin hatimu, ucapnya dengan suara berat. Batu ini akan memaksa setiap orang yang menyentuhnya untuk menghadapi ketakutan dan luka terdalam mereka. Hanya mereka yang mampu mengalahkan bayangan batin bisa menguasai kekuatannya. Dirga menghela napas dalam-dalam lalu melangkah maju, tangan kanannya menyentuh permukaan batu yang dingin seperti es. Sejurus kemudian, dunia di sekitarnya berubah. Kabut menghilang, digantikan oleh lorong-lorong gelap yang dipenuhi bayangan-bayangan hitam dan wajah-wajah yang pernah menyakitinya. Dirga terjebak dalam labirin mimpi buruk yang dibuat oleh batu penyeimbang. Ia melihat wajah gurunya yang terbakar, suara-suara penuh ejekan dari Dadan Gondrong, dan bayangan sosok berselubung merah yang terus menggoda dan memanggilnya untuk menyerah pada kegelapan. Dirga merasakan jiwanya tersayat-sayat, terpecah antara keputusasaan dan harapan. Air mata menetes, namun di saat terjatuh itu, muncul bayangan samar sosok Ki Jatmiko yang berkata, "Ingat, Dirga, kau adalah warisan para jawara. Ajian Cimade bukan hanya ilmu, tapi cahaya yang lahir dari keberanian dan cinta." Kata-kata itu seperti angin segar yang mengusir kegelapan di hatinya. Dengan segenap tenaga, Dirga mengumpulkan kekuatan batinnya dan menolak semua bisikan gelap yang menggoda. Pertarungan batin ini berlangsung sengit, menguras energi dan ketahanan jiwa Dirga. Namun dengan kekuatan ajian Cimade yang mulai menyatu dengan dirinya, ia berhasil menembus bayang-bayang kelam itu. Dengan suara tegas, ia berteriak, "Aku bukan budak kegelapan. Aku penjaga cahaya yang tak akan pernah padam." Dan seketika, cahaya putih menyala dari batu penyeimbang, mengelilingi tubuh Dirga seperti perisai suci. Saat cahaya itu meredup, Dirga menemukan dirinya kembali berdiri di puncak Gunung Pulasari. Batu penyeimbang kini berpendar kuat dalam genggamannya. Tubuhnya terasa ringan dan tenang, jiwa yang dulu terbelah kini kembali utuh. Nyai Rengganis tersenyum, matanya berbinar. "Kau telah lulus ujian, Kang Dirga. Tapi ingat, perjalananmu belum selesai. Kekuatan ini akan membantumu menghadapi kegelapan yang semakin mendekat." Di kejauhan, langit mulai cerah, namun di balik cahaya fajar, bayangan sosok berselubung merah masih menanti. Ia tahu, pertarungan terakhir akan segera tiba. Dan ketika itu terjadi, tak hanya nyawa yang dipertaruhkan, tapi juga jiwa dan masa depan seluruh dunia yang telah Dirga perjuangkan selama ini. Dirga turun dari puncak Gunung Pulasari dengan batu penyeimbang di genggamannya, aura baru terpancar dari tubuhnya yang kini bersinar dengan kekuatan ajian Cimade yang semakin murni. Namun, di hatinya ia tahu pertarungan sebenarnya belum usai. Di balik awan pagi yang mulai menipis, bayangan berselubung merah yang dulu ia lihat kini sudah semakin dekat, membawa ancaman yang lebih nyata dari sebelumnya. Kembali ke pasar Cempaka, keadaan berubah menjadi mencekam. Dadan Gondrong, yang kini hampir sepenuhnya dikuasai oleh Sukma Neraka, berdiri di tengah kerumunan dengan tatapan kosong tapi penuh kebencian. Warga yang dulu takut kini mulai putus asa melihat sosok yang mereka kenal sebagai preman pasar itu berubah menjadi monster yang tak terkendali. Suara tawa mengerikan Dadan menggema, menantang siapapun yang berani melawannya. Dirga menatap Dadan dari kejauhan. Hatinya bergejolak, bukan hanya karena musuhnya adalah sahabat lama yang telah hancur, tapi juga karena tahu bahwa pertarungan ini adalah ujian akhir untuk dirinya. Dengan langkah mantap, ia maju ke tengah pasar. Angin berhembus kencang, seolah alam pun bersiap menyaksikan pertarungan paling menentukan dalam hidup mereka. Pertarungan itu pun dimulai. Dadan melancarkan serangan brutal dengan tenaga gelap yang dahsyat, membuat setiap langkah Dirga harus diimbangi dengan kecepatan dan kecermatan. Batu penyeimbang di tangan Dirga bersinar terang, memancarkan energi yang melindungi dan memperkuat setiap gerakannya. Mereka bertarung tanpa ampun, benturan kekuatan mereka menggetarkan tanah pasar, memporak-porandakan segala yang ada di sekitar. Namun, di tengah pertarungan, Dirga berhasil menembus pertahanan Dadan dan melihat kilatan jiwa lama sahabatnya yang tersisa di balik bayang kegelapan. Dengan suara lirih tapi penuh harap, Dirga berteriak, "Dadan, bangkitlah. Ingat siapa kau sebenarnya. Jangan biarkan kegelapan menguasai dirimu." Suara itu seolah mengguncang tubuh Dadan, membuatnya tersentak dan ragu sejenak.
Kesempatan itu dimanfaatkan Dirga untuk mengerahkan seluruh kekuatan ajian Cimade yang kini mengalir sempurna dalam dirinya. Ia memusatkan energi cahaya ke dalam satu serangan pamungkas yang menghantam Dadan dengan kekuatan luar biasa. Tubuh Dadan terguncang hebat, kegelapan di dalam dirinya mulai terurai. Perlahan, cahaya itu menyapu seluruh jiwa Dadan, mengembalikannya ke bentuk manusia yang dulu. Pasar yang tadinya dipenuhi ketakutan kini terdiam dalam keheningan. Dadan terjatuh, napasnya terengah-engah, tapi matanya kini kembali bersinar. Dirga berdiri di sampingnya, lelah tapi penuh kemenangan. "Kita telah melewati kegelapan bersama, sahabat," ucap Dirga dengan suara parau. Dadan mengangguk pelan, air mata kebebasan mengalir di wajahnya. Matahari pun akhirnya terbit penuh di atas pasar cempaka, menerangi segala reruntuhan dan luka. Pertarungan terakhir telah usai, dan dengan itu, cahaya Cimade benar-benar menyala kembali. Dirga dan Dadan tahu, perjuangan mereka belum selesai, tapi kini mereka siap melangkah bersama sebagai penjaga kedamaian, menjaga agar kegelapan tidak pernah lagi menguasai dunia mereka. Mentari baru saja naik ketika kegaduhan sudah mulai terdengar di lorong-lorong sempit pasar cempaka. Suara teriakan, bentakan, dan denting seng menambah sesak suasana pagi itu. Para pedagang kecil menunduk, sebagian gemetar, sebagian lagi buru-buru merapikan dagangan, bukan untuk melayani pembeli, tapi untuk menghindari datangnya teror yang sudah mereka kenal baik, Dadan Gondrong. Dadan, preman bertubuh kekar dengan rambut gondrong acak-acakan dan jaket kulit lusuh, berjalan santai di tengah pasar. Di belakangnya, dua anak buahnya membawa besi panjang dan senyum sinis. Setiap langkah Dadan seperti dentuman palu godam bagi para pedagang. Tak ada yang berani menyapa, apalagi menatap matanya. Sekilas saja bisa dianggap menantang. "Mana setorannya, anjing?" bentaknya pada Pak Tarno, pedagang telur tua yang sudah lama berdagang di sana. Tangan Dadan menghantam meja dagangan dengan keras, membuat beberapa telur pecah. Pak Tarno gemetar, tangannya menyodorkan 2 lembar uang lusuh, tapi Dadan menepisnya kasar. "Ini mah buat beli rokok gue doang. Nggak cukup buat keamanan." Tangannya mencengkeram kerah Pak Tarno, menariknya hingga hampir terjungkal. Beberapa pedagang lain hanya bisa menyaksikan dengan wajah penuh ngeri, tak berani menolong. Salah satu ibu penjual sayur mencoba berucap, "Jangan begitu, Bang Dadan, dia udah tua." Tapi belum selesai ia bicara, Dadan melemparkan pisuhan dan meludah ke tanah. "Lo mau ikut dipalakin juga, Bu?" gertaknya sambil menatap tajam. Sang ibu langsung mundur, matanya mulai basah, namun ia hanya bisa menggigit bibir menahan ketakutan. Dadan tertawa puas, lalu menjambak rambut Pak Tarno sejenak sebelum melemparkannya ke lantai pasar yang becek dan kotor. Tak jauh dari sana, seorang anak kecil menangis memanggil kakeknya, Pak Tarno, yang kini terkapar sambil memegangi dada. Anak itu berlari memeluk tubuh renta tersebut, mencoba membangunkannya, tapi Pak Tarno hanya bisa mengerang. Tak ada bantuan datang, para pengunjung dan pedagang hanya diam, seakan ketakutan telah membungkam suara keadilan dari tenggorokan mereka. "Besok gue balik lagi, kalau nggak setor lebih dari ini, gue bakar lapak lo semua," teriak Dadan sambil menunjuk para pedagang lain. Lalu ia pergi, meninggalkan jejak kebiadaban yang biasa ia tebar. Di belakangnya, suara tangis anak-anak dan keluh pedagang menggema, menambah luka di pagi yang seharusnya penuh harapan. Namun, di ujung pasar, berdiri seorang pria tua berkerudung kain hitam yang belum dikenal siapapun. Wajahnya teduh, tatapannya tajam, dan tangan kirinya menggenggam sebuah tongkat kayu panjang. Ia menyaksikan semua yang terjadi tanpa bersuara, tapi dari sorot matanya, tersimpan bara yang belum menyala. Hanya satu bisikan keluar dari bibirnya, nyaris tak terdengar oleh siapapun, "Sudah waktunya." Hari mulai berganti siang, tapi kengerian pagi itu masih melekat di wajah para pedagang pasar cempaka. Beberapa dari mereka sibuk membersihkan dagangan yang porak-poranda, sementara yang lain hanya bisa duduk lemas, menatap kosong ke arah jalan keluar pasar. Anak kecil yang tadi menangis kini tertidur di pangkuan Pak Tarno, yang masih meringis menahan sakit di rusuknya. Namun di tengah keheningan yang penuh luka itu, seorang pria perlahan melangkah ke tengah pasar. Ia memakai baju hitam sederhana, dengan celana kain longgar dan sorban kelabu melingkar di leher. Tak ada yang tahu siapa dia, dari mana asalnya, atau apa tujuannya datang ke tempat yang telah dikuasai oleh kekerasan itu. Tapi sorot matanya tajam, tenang,
dan penuh wibawa, seolah seluruh pasar bisa ia kuasai hanya dengan satu lirikan. Ia berhenti di depan lapak Pak Tarno, menatap kakek itu yang kini menahan batuk darah. "Boleh saya bantu, Pak?" Suaranya dalam, namun lembut. Pak Tarno menatap samar, lalu mengangguk. Pelan, pria berbaju hitam itu duduk di sampingnya, membuka tas kain kecil yang dibawanya, dan mengeluarkan daun-daunan serta botol kecil berisi cairan bening. Ia mulai mengobati luka di dada dan lengan Pak Tarno tanpa banyak bicara, seolah ini bukan pertama kalinya ia melihat luka akibat kebengisan manusia. Beberapa pedagang mulai mendekat, tak berani terlalu dekat, tapi cukup penasaran. Seorang pemuda berbisik, dia bukan orang sini, tapi bisa ngeluarin minyak urut dari daun sambil baca doa. Yang lain menimpali, matanya kayak pernah lihat kematian, tapi tangannya lembut banget. Bisik-bisik itu menyebar cepat, tapi tak satu pun dari mereka tahu siapa sebenarnya lelaki ini. Setelah selesai mengobati Pak Tarno, pria berbaju hitam itu berdiri dan memandangi pasar yang compang camping. "Siapa yang melakukan ini?" tanyanya pelan. Tak ada yang menjawab. Semua saling pandang, takut menyebut nama. Tapi Pak Tarno, dengan napas tersengal, menjawab, "Dadan, Gondrong, dia yang kuasai pasar ini, sudah bertahun-tahun." Pria itu mengangguk pelan.